Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati jamaah Majlis Taklim Baiti Jannati yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala sebagaimana biasanya di Sabtu malam hari ini kita berkumpul bersama dalam rangka kita menuntut ilmu agama, dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita pengajian di Mushola Ainul Yakin. Kita akan melanjutkan pelajaran kita. Pada pertemuan pekan yang lalu itu kita selesai membahas bab ke-7, yakni sifat-sifat yang dengannya seseorang muslim layak atau berhak dikatakan sebagai salafi. Ada 15 poin dan telah kita selesai membahasnya. Maka pada kesempatan malam hari ini kita masuk bab ke-8, yakni prinsip-prinsip dakwah salafiyah. Prinsip yang pertama dari dakwah salafiyah itu yakni kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman salafus soleh. Dan ini sebagai pembeda ya, karena hampir semua kelompok pemahaman dan sebagainya itu berkata kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Hatta itu yakni aliran-aliran yang menyimpang juga mereka kalau ditanya apa dasarnya, pasti dasarnya Quran dan Sunnah. Nggak mungkin mereka berkata Injil misalnya, karena pasti mereka akan sesat. Tapi kenapa mereka yang mengaku kembali kepada Al-Quran dan Sunnah tetap mereka tersesat? Yakni sebabnya al-fahmu, ya kan? Karena pemahaman. Bagaimana seorang khawarij itu mereka tersesat? Apakah mereka kembali kepada Injil? Tidak. Khawarij mereka berpatokan dengan apa? Al-Quran. Tapi mereka tersesat, menyimpang. Kenapa? Karena mereka memahaminya menurut pemahaman mereka sendiri, tidak menurut pemahaman salafus soleh, yakni para sahabat. Mereka memahami wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Jazakallahu khair. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Dari situ mereka mengkafirkan orang di luar kelompok mereka. Nah ini yang harus kita ulang-ulang di dalam pelajaran kita, ikhwan dan akhwat. Al-fahm, apa itu? Pemahaman. Bagaimana kita memahami satu nas, satu dalil dari Quran dan hadis itu? Kalau mereka sudah berbicara para sahabat, maka kita tidak boleh menambah dari apa yang mereka bicarakan. Kalau mereka sudah berdua pendapat, maka tidak boleh kita menciptakan pendapat yang ketiga.
Kalau mereka sudah berbeda menjadi 3 pendapat, tidak boleh kita bikin pendapat yang ke empatnya. Kalau mereka sudah berbeda menjadi 4 pendapat, tidak boleh kita membuat pendapat yang kelima dan seterusnya. Ya. Dan itu menjadi patokan kita. Dan itu ayatnya kita hafal. Coba antum buka surah At-Taubah ayat 100. Coba baca, siapa yang ketemu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansari wal ladzina ittaba'uuhum bil ihsan radhiyallahu anhum wa radu an وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Nah, itu ayat menjadi dasar, menjadi dalil bahwa kita mengikuti mereka. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor. Orang-orang yang pertama beriman awal. Bahkan spesifik Allah sebutkan minal muhajirin wal ansor, yakni orang muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah, wal ansor, ansor itu penolong, yakni penduduk Madinah. Yakni yang dimaksud para sahabat. Lalu ada di situ wallazina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Itu kata kuncinya itu. Apa yang mereka dapat? Allah, yakni keridhaan Allah. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan balasan bagi mereka apa? Surga. Nah, itu. Jadi mengikuti atau menapaktilasi perjalanan salafus soleh termasuk di dalamnya, yakni di dalam memahami agama, di dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini menjadi apa istilahnya itu, stretching apa? Iya benar ya. Apa namanya, penguat tuh? Ya itulah. Anda nggak hafal istilah-istilah itu. Yang menjadi benang merahnya itu. Ya. Jadi sesungguhnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, yakni Al-Quranul Karim, Sunnah Nabawiyah yang sahih, yakni terkumpul di dalam pemahaman para sahabat. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, buka surah An-Nisa ayat 115. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran bagi mereka. Nah, lihat itu. Dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin. Wa yattabi ghaira sabilil mu'minin. Siapa orang-orang mukmin di ayat itu? Ayat 115 surah Nisa itu. Pada saat ayat itu turun, siapa Iwan? Para sahabat salafus saleh, yakni para sahabat.
Apa yang terjadi? Orang-orang yang mengikuti jalan selain jalan sahabat, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Ini menjadi dasar bahwa memang kita harus mengikuti para sahabat, dan orang-orang yang tidak mengikuti sahabat mereka menyimpang. Oleh karenanya Khawarij itu adalah salah satu firqah yang menyimpang pertama, karena mereka menyelisihi para sahabat. Bahkan mereka mengkafirkan para sahabat semuanya. Kalau Syiah lawannya itu, Syiah mengkafirkan sahabat, tapi tidak semua sahabat. Ada Ali, ada Salman, ada empat orang, dua lagi nggak hadir dalam ingatan Anda. Mikdad ya, ada. Satu sisi mereka merendahkan para sahabat, di satu sisi dia angkat sahabat yang lain setinggi langit sampai kepada tingkatan Tuhan. Siapa itu? Ali. Bahkan mereka dalam beberapa firqah Syiah itu mereka jadikan syahadat Ali itu sebagai salah satu syahadat. Pernah nonton kan? Ya kan, dalam syahadat itu ada itu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa aliyan waliyullah. Coba lihat itu. Mereka baca itu dalam satu firqah mereka itu. Kemudian dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW pernah membuat garis dengan tangannya. Lalu beliau berkata, ini jalan yang lurus. Lalu beliau membuat garis di sebelah kanan kiri garis yang dia buat tadi. Nah, ini jalan yang cerai-berai, sesat. Tidak satu pun dari jalan-jalan ini kecuali di dalamnya masuk setan di dalamnya. Paham gak Iwan? Nabi membuat garis tengah, lalu buat lagi garis kanan kirinya. Kata Nabi SAW, ini jalan-jalan ini terdapat setan yang menyuruh ke dalamnya. Maka beliau membaca surah Al-An'am ayat 153 itu Ikhwan. Antum buka ya, Al-An'am 153. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah, jangan kamu ikuti jalan-jalan lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Kemudian sahabat Umar bin Khattab, beliau pernah berkata, sayati nasun yujadilunakum bisubuhatil Qur'an fakhuzuhum bisunnani fa inna ashabas sunnani a'lamu bi kitabillahi ta'ala. Sesungguhnya akan ada sekelompok manusia yang mendebat kalian dengan subhat Al-Qur'an. Ya, ini yang dimaksud subhat di situ ya, ini ayat-ayat mutasyabihat. Maka kata Umar bin Khattab, apa itu? Hadapi mereka dengan sunnah Rasulullah. Kenapa? Karena ashabus sunnah lebih memahami kitabullah. Yakni Rasulullah sudah menjelaskan seluruh yakni pemahaman tentang Al-Qur'an itu, tafsirnya itu. Ya. Kemudian Al-Imam Al-Auza'i, beliau wafat tahun 157 Hijriah rahimahullah, pernah berkata, bersabarlah dirimu di atas sunnah, tetaplah tegak sebagaimana para sahabat tegak di atasnya. Katakanlah sebagaimana yang mereka katakan.
tahanlah dirimu dari apa-apa yang mereka menahan diri darinya, dan ikutilah jalan salafus soleh, karena akan mencukupimu apa saja yang mencukupi mereka. Ini ada di kitab Syarah Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah juz 1 halaman 174 nomor 315. Jadi Al-Imam Auza'i menyuruh kita untuk mengikuti para sahabat, yakni bersabarnya. Disuruhnya kita bersabar di atas sunnah itu seperti para sahabat, tegak di atasnya. Dan kita disuruh menahan diri sebagaimana mereka menahan diri. Dr. Mustafa Hilmi pernah berkata, apabila pada hari ini manusia mencari-cari jalan untuk bangkit, maka tidak ada jalan bagi mereka kecuali menyatukan jamaah mereka. Dan menyatukan jamaah tidak memiliki jalan kecuali Islam yang benar. Dan Islam yang benar sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus soleh. Dan inilah kesimpulan dari pijakan seorang salafi. Ini disebutkan dalam kitabnya Qawaidul Manhajis Salafi halaman 13. Jadi Rasulullah SAW Ikhwan telah mengumpulkan para sahabatnya di atas kebenaran, akidah yang benar, manhaj yang lurus, sehingga Allah Ta'ala mempersatukan mereka setelah mereka berselisih, mengumpulkan mereka setelah mereka berpecah belah, menguatkan mereka setelah mereka lemah, dan memuliakan mereka setelah mereka berada dalam kehinaan. Antum buka Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kata Allah, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, yakni al-Islam, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, ikhwana. Ya Allah, ikhwan. Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, yakni nikmat persatuan. Dan salah satu kerusakan yang paling besar adalah perpecahan. Apa saja itu. Maka kita disatu dengan Muslim. Lihat, Allah mengatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Bersatu kamu, bersatu padu kamu dengan Islam. Kita disatukan dengan Islam. Innamal mu'minuna ikhwatun. 49 Hujurat ayat 10 ya. Sesungguhnya 9 ya. Sesungguhnya mukmin itu bersaudara. Jangan kamu bercerai-berai. Wala tafarruq. Jangan iftiraq, pecah belah, jangan. Ingatlah nikmat kepadamu dahulu ya. Ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu berpecah belah, bermusuhan. Lalu Allah satukan kita dengan karunia-Nya sehingga kita menjadi bersaudara. Tadi kita barusan ngobrol kan, salah satu negara Muslim di Afrika, Sudan, sama Muslim. Di situ kalau masuk pihak ketiga udah habis. Kita di Indonesia itu gak bisa dikalahin. Berhasilnya katanya menurut riwayat yang kita baca di buku-buku sejarah atau cerita nenek moyang kita dulu, kalahnya kita, yakni orang Indonesia itu dengan Belanda itu karena politik mereka divide et impera itu. Ya ini adu domba. Kita lihat di Sumatera Barat ada kaum tua dengan kaum muda, perang Padri.
Lalu di situ ada di antara itu nanti akan muncul yakni apa? Yakni para pecundang, apa namanya? Orang yang di mata-mata pengkhianat. Iya kan? Coba lihat di mana? Negara kita aja tuh sebelum merdeka apa yang dicanangkan? Persatuan kan? Bulan Oktober kemarin hari apa? Sumpah Pemuda. Apa yang disatukan dahulu? Satu, berbangsa satu, bangsa Indonesia. Berapa? Tanah air satu, tanah air Indonesia. Berbahasa satu. Coba lihat. Kalau kita satu pakai bahasa Jawa, satu pakai bahasa mana, tidak paham kita, susah kita. Di satu daerah itu bahasanya bagus, di daerah lain itu mencarut, benar kan? Iya kan? Betul lah. Terkejut. Makanya ada bahasa Indonesia. Di situ kita disatu. Kalau ibarat apa dulu tuh, lidi itu kalau dia satu tuh mudah matahinnya. Tapi kalau dia bersatu, jadi sapu lidi susah matahinnya. Sekuat hul juga nggak sanggup matahinnya, karena dia lentur jadinya. Payah matahinnya. Nah, itu permisalan-permisalan yang bersatu. Kita lihat ngambil ibrah pelajaran dari sholat aja itu satu, sholat jamaah. Ada nggak yang berani mendahului imam? Nekat itu. Itu persatuan. Coba kalau satu sujud, satu apa, sholat jamaah nggak sama, gimana? Agama kita menyuruh ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, taat pada Allah, taat pada Rasul dan pemimpin di antara kamu. Itu maknanya supaya kita bersatu. Kalau pemimpinnya banyak, sudah saling masing ego. Bahkan cita-cita terbesar kita mungkin jadi terbentuknya satu pemimpin seluruh dunia ini bagi kaum muslimin, ya kan? Dan itulah membuat salah satu faktor yang menjadi kemenangan yang ditakdirkan oleh Allah terhadap Rasulullah dan para sahabat. Yakni apa? Persatuan dulu setelah keimanan. Di Mekah Nabi berdakwah tentang tauhid, la ilaha illallah. Mereka satu persatu kumpul bersahabat di rumah Arqam bin Arqam, sampai Umar pun mau masuk ketok pintu. Cerita itu masyhur di kita. Begitu hijrah ke Madinah, Nabi persaudarakan. Yakni satu orang sahabat Muhajirin dipersaudarakan dengan satu orang sahabat Ansar. Antum baca riwayat itu. Abu Bakar disahabatkan dengan siapa? Disaudarakan. Sampai orang Ansar, saya punya 10 orang istri, kau mau yang mana? Nanti aku ceraikan, nikah dengan kau. Sampai seperti itu. Aku punya harta sekian, punya rumah, kau ambil. Persahabatan mana yang lagi? Mau antum ngasih rumah dan sahabat tuh sampai seperti itu. Ambil. Lihat, antum baca kisah mereka itu. Maka wajar Rasulullah mengatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia itu pada zamanku, yakni para sahabat. Karena mereka bersahabat dengan Nabi. Nabi itu manusia terbaik, hamba Allah paling baik. Tentu sahabat-sahabatnya baik. Seseorang itu bersama dengan orang yang dia menjadi sahabatnya. Nabi itu mempersatukan ikhwan. Disatuin satu-satu. Ini kau bersahabat dengan ini, kau bersaudara dengan ini. Jadi pembelanya dia, karena dulu orang punya dulu kalau sudah bersaudara tuh kabilahnya pun melindungi sukunya itu. Tak boleh diganggu. Sampai seperti itu. Nabi dan yang paling utama Nabi mempersaudarakan mereka dengan Islam, itu yang paling. Nah, ada lagi
persatuan yang lebih dari itu, yakni kita disatukan dengan Islam. Kenapa? Kenapa, Ren? Persatuan Islam itu yang utama. Kenapa, Ren? Kenapa? Karena persatuan Islam itu kekal, abadi sampai kapan? Sampai akhirat. Hubungan keluarga nggak abadi kalau berbeda agama, berbeda Islam. Hubungan kekeluargaan suami istri kalau beda agama, beda keyakinan, dan mati dalam keadaan keyakinan masing-masing, nggak abadi. Fir'aun dan Asia nggak sama nanti di akhirat. Kenapa? Beda. Makanya persatuan dengan persatuan iman Islam itu persatuan yang paling utama. Kenapa? Dia abadi, langgeng. Antum lihat persatuan sekarang ini, antum harusnya tertawa. Orang-orang yang 5 tahun musuhan, sekarang temenan. 5 tahun lalu temenan, wih, musuhan. Betul gak? Kita tuh ya Allah, semua bersatu. Kenapa? Karena persatuannya karena ada kepentingan, bukan disatukan dengan Islam. Maka yang lucu juga kita nih, kalau sesama Islam malah selesai itu kalau kita semuanya bersatu. Boleh ya sekarang. Kita pun berpisah-pisah. Islam semua tuh partai ini. Bahkan yang menisbahkan dirinya partai Islam pun berbeda. Ya enggak, Don? Beda juga. Padahal partai Islam loh. Dari sejak tahun 49 yang pemilu pertama kali itu. Belum Masumi itu menang beberapa suara itu. Karena waktu itu belum banyak. Banyak sih partainya, sampai partai Panci apa segala macam katanya. Tadi membaca lah, lucu-lucu nama partainya. Masumi. Kalah ini sekarang. Sekarang lihat berapa partai yang menisbahkan, yang menetapkan dirinya melalui Islam. Tidak bisa. Bahkan semuanya kalau kita lihat yang partai-partai yang tidak juga Muslim semua. Terlalu jauh kita kembali kita jadi persatuan itu. Jangan pecah belah, kata Allah. Jangan cerai-berai. Apalagi kita yang sedikit. Terus pecah belah. Karena nikmat persatuan, nikmat yang sangat besar. Kalau kita sudah pecah belah, rumah tangga aja kalau kita bersatu suami istri enak, kompak. Coba kalau pecah belah, cerai, udah. Anak pun kadang jadi korban. Bersatu itu bukan berarti harus sama semuanya. Ada satu yang harus disamakan. Kalau dalam kita itu ya akidah, ya kan, itu nggak bisa tidak harus sama. Yang pokok-pokok, yang usulnya. Kalaupun ada perbedaan, itu perbedaan furu'iyah yang bukan pokok, dan kadangkala itu dimaklumi sesuai dengan tingkatannya. Dan itu tidak usah menjadi ini kita jadi bahan kita untuk lagu gitu. Sudah, antum meyakini kunut subuh itu, ya udah. Kami enggak, karena kami meyakini hadisnya lemah. Udah itu. Kenapa enggak bakal selesai? Kita ulama dulu aja enggak selesai 1400 tahun. Apalagi kita sekarang. Dan termasuk hal yang lain. Dan ini enggak perlu kita
kecuali kalau di bidang ilmiah, seorang ustadz. Dan kadang tempatnya juga beda, karena berdakwah itu kadang lihat audiensnya. Mungkin ini orang awam nggak bisa masuk dia. Ini orang perguruan ini. Ini orang ustadz, nggak bisa. Yang kedua, prinsip dasar atau prinsip-prinsip dakwah salafiyah itu yakni berdakwah kepada tauhid dan mengikhlaskan amal semata-mata karena Allah. Jadi seorang salafiyun ketika mewajibkan memulai dakwah dengan tauhid dan mengajak para dai, para ustadz untuk memulai dakwahnya dengan apa? Dengan tauhid. Tapi bukan berarti kita berpaling, karena memang aplikasi atau konsekuensi atau perwujudan dari tauhid itu yakni amal, ya kan? Nah, kita bukan berarti nggak bicara sama sekali. Berbicara kita tentang amal itu, aplikasi tauhid itu. Tetapi kita memprioritaskan tauhid itu sebagai utama. Kita memulainya dakwah itu dari hal yang penting, terpentingnya, paling penting kepada yang penting. Lihat para nabi semuanya kepada tauhid. Ya kan? Nabi dakwah 13 tahun di Mekah itu. Apa yang beliau dakwakan? La ilaha illallah. Antum baca ayat-ayat yang turun di Mekah, bukan di Mekah, yakni sebelum Nabi hijrah, walaupun turunnya di Madinah, pokoknya sebelum Nabi hijrah, itu disebut dengan ayat-ayat Makkiyah. Itu sebagian besar, kalau tidak bisa dikatakan semuanya, yakni berbicara dengan tentang tauhid. Baru nanti di Madinah baru apa? Yakni tentang ibadah, muamalah. Ini jadi prioritas. Jangan bosan-bosan. Anak pribadi nggak pernah bosan. Di mana aja ada masuk itu. Ulang-ulang, terserah orang mau dengerin masalah jimat, masalah ibadah di kuburan, apalagi. Pokoknya yang berkaitan dengan tauhid, akidah, masalah sihir, tidak bosan-bosan anak. Muntah-muntah lah antum dengerin. Kalau seorang yang ini nggak mungkin dia, bahkan mungkin dia oh iya, terus dia tak berhenti-berhenti, yakni mendakwakan la ilaha illallah. Jadi tidak hanya para dai, bahkan setiap muslim yakni mengutamakan tentang penyampaian tauhid. Dan antum juga nasihat anak. Walaupun kita hanya pelajar saja, kita bukan seorang ustaz, apalagi seorang ulama. Tapi kalau sudah menyangkut akidah, antum wajib menyampaikan. Tentu dengan cara yang baik. Ada saudara antum pakai jimat, wajib antum sampaikan, enggak boleh, ini haram. Ada saudara antum anaknya masih kecil pakai gelang apa? Pakai di lehernya, di tangannya, di kakinya, di pinggangnya. Wajib antum beritahu. Katakan dengan baik-baik. Masih banyak. Kalau yang modernnya apa, Iwan? Yang masih percaya dengan apa namanya itu, bintang-bintang, horoskop. Bintang antum apa, Pan? Antum nih kayaknya Sagittarius. Capricorn. Gemar menabung ya? Setia nggak? Masih percaya juga. Ngetes aja. Itu kan. Dan itu kita lihatlah, kenapa kita familiar? Karena memang itu ada dari kecil ya kan? Apa bintangnya?
Oh ini. Anehnya setiap minggu berubah. Minggu ini keuangan Gemini kere ya. Tapi kere terus. Iya kan? Coba lihat. Belum lagi sio ya kan? Nah, tahun berapa? Sio apa? La ilaha illallah. Itu harus kita sampaikan. Gak ada dalam Islam seperti itu. Jadi tauhid itu menjadi asas kita, ikhwan. Asas itu. Berarti kita nggak usah dakwain Ustaz orang yang minum minuman keras. Ya tetap juga didakwai, itu maksiat. Tapi mereka sadar itu maksiat itu. Kenapa? Karena dosa syirik itu nggak diampuni oleh Allah. Dosa selain syirik itu ada kemungkinan diampuni oleh Allah. Dan kalaupun mereka disiksa, mereka tidak kekal. Jadi wajib kita mendakwahi, dan setiap dakwah harus tegak asasnya di akidah tauhid itu. Prinsip. Di sini dijelaskan, ya ini berkaitan dengan tauhid ini walaupun serba ringkas. Pengertian tauhid. Tauhid secara bahasa artinya ialah menjadikan sesuatu hanya satu. Ini secara bahasa. Lughawiyah. Etimologi, ya enggak? Kalau yang antum yang kuliah etimologi ya. Sedangkan menurut istilah terminologi, tauhid artinya mengesahkan Allah Ta'ala dalam hal yang menjadi kekhususan bagi Allah. Berupa apa? Rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Ini masuk ke macam-macam tauhid. Di kalangan salafiyin, para ulama kita, agar dapat kita memahaminya dengan baik, yang ini diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah, supaya kita faham. Mereka membagi tauhid itu menjadi 3. Yang pertama tauhidul rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Mengimani bahwa hanya Allah saja sebagai Rabb. Apa Rabb itu? Pencipta. Jadi pencipta segala sesuatu. Allah yang memberi rezeki, yang mengatur segala urusan. Bahasa mudahnya ini tauhid rububiyah yang berkaitan dengan apa yang menjadi pekerjaannya Allah, yang Allah lakukan. Itu yang namanya tauhid rububiyah. Dalilnya mana? Dalilnya yang kita baca setiap hari itu alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb, pencipta seluruh alam. Sampai pada tahap ini, sepertinya semua, hatta orang-orang musyrikun juga meyakini. Kalau ditanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab siapa? Allah. Makanya ini kata para ulama kita tidak membedakan. Dan orang-orang yang maksiat, mereka kalau ditanya, mereka akan menjawab, siapa menciptamu? Ya ini Allah. Yang kedua tauhid uluhiyah, mentauhidkan Allah dalam ibadah secara mutlak, dengan menunjukkan semua bentuk ibadah hanya pada Allah, seperti sholat, puasa, zakat, haji, jihad, doa, sujud, cinta, marah, bersumpah, pengagungan, rasa takut, rasa harap, perlindungan, minta pertolongan dikala sulit, menyembelih, nazar, dan lain-lain. Nah, ini bahasa mudahnya itu pekerjaan kita. Kalau tadi terkait dengan apa yang dilakukan oleh Allah, memberi rezeki, ya Allah melakukan, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan. Nah ini tauhid uluhiyah, ini kerjaan kita.
mentauhidkan Allah. Kenapa? Karena syirik dalam ibadah ini telah tersebar di manusia ini, bahkan tersebar juga di kalangan kita kaum muslimin. Dan yang kita lihat, kita cermati sekarang ini dengan media yang ada itu, ya ini contohnya itu ya, seseorang atau beberapa orang kelompok mereka pergi ke kuburan wali, ulama, habib, kiai. Iya kan? Bahkan kuburan itu lebih bagus dari kamar pengantin, lebih bagus dari kamar kita. Dikasih kelambu, ganti tiap hari bunganya, wangi, sehingga orang betah berlama-lama itu. Dan itu kita saksikan dengan mata kepala kita, di TV, di HP, orang-orang mintanya itu. Kalau mereka minta kepada penghuni kubur itu syirik akbar. Kalau mereka menjadikan itu sebagai perantara, mereka melakukan syirik kecil. Karena kuburan itu bukan tempat ibadah. La taj'alu qubur anbiya'ihim masajid, kata Nabi. Jangan kamu jadikan kubur para nabi itu tempat ibadah, masjid. Itu kuburan nabi, apalagi kuburan selain nabi. Kuburan nabi aja nggak boleh. La taj'alu qubur anbiya'ihim masajid. Jangan kamu jadikan kubur para nabi itu masjid. Apa makna masjid? Secara kata, secara bahasa tempat sujud. Tapi secara istilah, ya ini tempat ibadah. Masjid itu tempat ibadah. Dan ini di mana-mana ini. Dan karena memang kesyirikan yang pertama kali muncul di dunia ini, yakni seseorang menuhankan orang lain. Itu syirik pertama kali muncul, ikhwan. Dan itulah yang didakwahi Allah menurunkan Nabi Nuh itu. Waktu Nabi Adam, orang masih mentauhidkan keturunan ke-9 kalau nggak salah dari Nabi Adam itu, kalau anak nggak keliru ya, yang mulai mereka menyekutukan. Apa yang mereka lakukan? Syaitan berhasil mengelabui mereka. Ketika ulama-ulama tokoh agamanya mati, syaitan mengatakan bikinlah patung. Apa niat pertamanya? Hanya sekedar mengenang. Awalnya itu iman mungkin masih kuat. Berlalulah hari, bulan, tahun, abad, baru setan memasukkan, jangan kamu ini anggap biasa aja ini jadi perantara kamu kepada Allah. Kalau pertama itu sekedar mengenang, lalu perantara. Kamu kan kotor, kamu kan buruk, mereka ini orang suci, orang baik, kamu minta doa pada mereka. Dan pada tingkatan berlalunya akhirnya mereka minta benar itu. Makanya kita kenal tuh Wad, Suwa, Yahus, Nasr. Itu kan nama-nama orang solehnya di zaman, yakni setelah Nabi Adam wafat. Itu nama-nama ulama itu jadi patung. Wad, Suwa, Yahus, bukan, yakni berhala-berhala di zaman Nabi Nuh itu. Ketika Nabi Nuh diutus, dan setan berhasil mengelabui anak cucu mereka karena ilmu pada saat itu sudah hilang. Dan sedikit sekali yang mengikuti, cuma 80 orang kalau nggak salah naik ke atas kapal itu. Bahkan anak beliau sendiri kan enggak, habis. Dalam satu riwayat hanya di daerah Nabi Nuh itu. Riwayat yang lain seluruh dunia ini banjir. Ana lebih cenderung pendapat yang kedua ini. Habis semua.
Itu pembicaraan yang bagus sekali. Ras orang-orang di dunia ini ngerucut ke salah satu anak Nabi Nuh itu. Dari berapa itu? Nah, itu pembicaraan yang lain. Ini ketika musnahnya berapa puluh tahun apa banjir lama. Berapa lama Nabi Nuh itu di atas kapal itu, berbulan-bulan. Subhanallah. Akibat apa? Syirik. Oleh karenanya kita harus wajib berdakwah kepada apa? Tauhid. Kita mencintai ahli tauhid. Kita menolong mereka jiwa harta dan membenci musuh mereka. Dan kalau seseorang sudah mendapatkan halawatul iman, manisnya iman itu, maka dia akan merasakan nikmat. Apa kata Rasulullah? Perhatikan ikhwan. Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Ada 3 perkara yang kalau perkara ini ada pada kita, pada seseorang, kata Nabi, dia akan dapat manisnya iman itu. Kenapa disebut manis? Karena sesuatu yang manis itu membuat orang suka. Anak kita, cucu kita itu dikasih yang manis, dia senang, nagih, hancur sampai hancur giginya, ya kan? Betul gak? Kita waktu kecil dulu kan, gulo-gulo, permen, ciki, semua yang manis-manis. Tapi kalau dikasih obat, brokoli, pahit itu kan jero. Kalau nggak dipegang oleh emak itu, payah kita nak minum obat, pahit. Tapi kalau manis, ya Allah, betul gak ibu? Antum suka sama wanita yang manis kan? Kok takut antum jawab? Suka. Iya suka. Nah, suka aja nggak apa-apa. Antum tak nggak suka kan dengan wanita yang pahit? Oh suka juga, diam nggak ada jawab. Antum suka sama orang yang pahit? Mulut yang pahit. Iya pokoknya pahit lah. Dulu ada tipologi misalnya kayak Ibu Hebring, antagonis kalau. Ibu-ibu pasti suka sama laki-laki yang manis, ya kan? Ya ibu-ibu ya, nggak usah jawab ibu-ibu. Jawab dalam hati aja. Nggak suka ibu-ibu sama laki-laki yang pahit. Pahit sifatnya, pahit kelakuannya, pelit, pahit gitu. Mana suka perempuan? Perempuan suka sama laki-laki yang pemurah. Sejelek apapun laki-laki kalau dia pemurah, suka perempuan. Seganteng apapun laki-laki kalau dia pelit, mana suka perempuan. Makanya banyak tertipu wanita oleh laki-laki yang pemurah. Bagi. Bahkan bukan laki-laki saja, anjing aja. Anjing, kamu tahu anjing kan? Dia suka sama manusia yang murah, ngasih makan dia. Harimau aja juga, tiap hari dia. Ada kisah yang menarik yang mau dimasukkan ke dalam singa. Dia pintar, ulama lupa ceritanya. Oleh dia karena dia tahu bakal ini, dikasihnya tuh tiap hari waktu makanan. Sampai saja dia dimasukkan ke dalam itu. Nah, orang kaki kok tak mau dia makannya? Ya orang dia berkawan, tiap hari ngasih makan pakai tangannya lagi. Halawatul iman, manisnya iman. Kenapa antum ngaji? Antum datang ke habis jauh. Mungkin karena antum sudah merasakan manisnya iman. Tak tahulah kalau yang bujangan ada yang diincer ya, kita nggak tahu ya. Tapi cara ini mungkin kita baik sangka aja karena sudah mendapatkan manisnya ngaji itu, manis ngaji, nikmat. Walaupun kajiannya udah diulang-ulang, mungkin beda. Penyampaiannya Ustadz Zainal beda dengan penyampaian Ustadz Iranda misalnya. Betul kan? Antum sudah sering dengar, mungkin sudah baca, tapi beda ya. Ulang lagi, oh iya.
Kenapa? Udah dapat manisnya iman. Dalam berumah tangga juga, kalau sudah dapat manisnya berumah tangga tuh, lezatnya berumah tangga, nikmat. Ada yang hilang itu, berapa suami itu, ya kan? Istrinya keluar dari rumah baru sejam udah teleponin, ya nggak Dra? Betul nggak Dra? Iya Indra. Ya kenapa? Karena dia sudah dapat manisnya, nggak tahu. Ada aja yang hilang istrinya, minimal telepon sama dia. Coba itu udah dapat manisnya berumah tangga gitu. Tapi kalau antum udah cuek aja ini, mana istri antum? Terserah lah anak pai kemana. Loh, istri tanya mana suaminya anti? Terserah lah, yang penting ngasih duit. Wah, mana itu? Kenapa? Suami istri Allah mengibaratnya seperti apa? Libas, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka pakaian bagi kamu, kamu pakaian bagi mereka. Apa maknanya pakaian? Apa maknanya, Rin? Pakaian itu yakni selalu bersama dengan kita. Betul gak? Antum keluar berani gak kamu pakai celana? Yopi sekali-sekali gak usah pakai celana, gak usah pakai baju. Itulah ibaratnya yakni suami istri itu. Hunna libasul lakum. Kamu pakaian bagi mereka, mereka pakaian bagi kamu. Yakni mereka pelindung kita secara hakiki. Ibarat kita gak mau terlihat aurat kita. Dan orang yang paling tahu kita itu istri kita. Antum jangan melihat anak, hebatnya mengambil, enggak. Yang tahu aib anak itu istri anak. Manis, lezat, nikmat. Kita harus sering-sering ulang ini. Hawalatul iman, antum cenang. Halawatul iman, manisnya, lezatnya iman itu. Kenapa bulan Ramadan nikmat? Kenapa orang bangun tengah malam? Kan dia dingin mau hujan bangun. Karena dia nikmat. Nangis dia nggak ada yang tahu. Kenapa orang mau dia mengeluarkan hartanya? Walaupun dia udah nggak susah, manis sudah dapat, manis. Ada yang hilang. Dan itu pelajaran yang sering kita ulang tuh. Kita cukup sholat 5 waktu, kita tidak maksiat, melakukan maksiat, dan kita punya satu amal andalan, ikhwan. Satu aja. Punya andalan. Apalah? Itu model-model sholat malam rasanya sipit galong, tidur. Rajin sodako, kayaknya enggak, masih berat, masih enggak terbuka tangan kita. Apalagi jihad, baru lari ke ujung pantai ngomosan gitu. Apalagi mau haji tiap bulan, umroh tiap bulan. Mana duit kita? 30 juta paling. Apalagi yang bisa kita andalkan? Carilah, antum lah yang tahu. Saya Ustadz apa? Saya akan tabassum, senyum, murah senyum. Dalam keadaan apa? Senyum. Dan itu bukan mudah itu senyum tuh. Dalam keadaan istri masak sambal pahit, bang, senyum tuh. Berat emang kan? Atau apa lagi? Baca Quran. Dalam keadaan baca Quran, mau di mobil, mau di apa. Banyak yang bisa ini. Atau tidak pernah, ada seorang sahabat itu kan, yang dia punya kelebihan itu, yakni dia tidak pernah cemburu terhadap apa yang ada pada saudara. Dia tidak pernah cemburu. Orang yang mau, kalau istilah kita ada yang beli mobil baru, baju baru, dia nggak pernah cemburu. Alhamdulillah. Itu kelebihan. Kalau ibu-ibu cari, nggak pernah marah dengan anak. Anaknya tetap nggak apa-apa nak. Itu kelebihan juga itu.
Antum berdagang, kelebihan antum apa? Ustaz, saya setiap orang belanja selalu saya lebihkan. Oh, itu kelebihan juga itu. Ya nggak? Atau selalu saya beri bonus. Kita ini aja. Masing-masing kita, coba kita nggak usah sebut. Apalah satu amal yang bisa saya andalkan. Antum ingat gak kisah 3 orang yang terkutuk dalam goa itu? Mereka ngandalin apa? Ya, amal andalan mereka. Batu didorong, batu besar gimana? Gak bisa. Satu-satunya hanya berdoa kepada Allah. Dan apa? Mereka tawassul dengan apa? Amal mereka itu, andalan mereka itu. Yang satu yang karena dia ini apa? Kepada orang tuanya berbakti. Yakni dia tidak pernah memberikan susu kepada anaknya sebelum orang tuanya yang tua itu minum dulu. Yang satu pernah mau dengan sepupunya ngasih uang, minta uang, pinjam uang, dikasih sama dia, tapi dengan syarat menyerahkan tubuhnya, dan ketika dia sudah berada di 4 penjuru tubuh, semuanya dia ingat Allah, lalu dia tinggalkan uang itu, dan dia nggak jadi karena takut dengan Allah. Yang satu lagi dia pernah menyuruh seseorang untuk yakni bekerja dengannya, belum dia kasih apa hadiahnya itu. Dia pergi orang itu, lalu hadiahnya itu dia belikan kambing, domba, lalu beranak pinak 1 lapangan lah kalau. Ketika orang yang dia kerja itu datang, lalu dia nagih, mana itu sudah jadi apa? Kambing sudah jadi domba 1 lapangan. Itu punya dari ini kamu. Kau ambil lah. Dia ambilnya tidak ada disisakan 1 ekor pun. Tapi dia ikhlas. Mereka masing-masing tawasul, terbuka itu. Coba lihat. Nah, kita juga harus ada tuh. Nggak ada Ustaz, ya usahain. Apa lagi? Antum jangan kira loh antum ringan tangan tuh. Bukan mukul. Ya ini mudah bantu orang. Ada Ustaz kita tuh tanpa nama orang itu, Farid Gozim Subhanallah. Beliau di acara aku ngumpulin piring bekas. Enggak ada beliau. Kita kadang udah mentang-mentang ketua Risma masjid aja udah paham Ustaz? Baru di ketua Risma udah nyuruh enggak turun. Dan kadang-kala pemimpin yang turun itu yang lebih dia ikut juga. Lihat Nabi waktu membuat parit itu, Nabi turun menggotong tanah, menyangkul. Itu. Kita coba nanti kita ngobrol-ngobrol dengan istri kita. Apa? Ibu-ibu juga itu. Cari ibu-ibu. Amal andalan banyak bisa iya. Saya Ustaz, saya kalau suami saya minta, saya tidak pernah nolak. Mau sakit juga, itu kelebihan. Jarang. Ada nggak wanita seperti itu? Ada, tapi kan jarang. Itu kelebihan. Ngurus anak, apa pernah ngomel kan anaknya. Ada wanita yang seperti itu. Ibu-ibu. Dapat manisnya iman itu pertama, orang yang Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari selain keduanya. Rasulullah pernah bertanya ke Umar, siapa orang yang paling kau cintai? Diriku ya Rasulullah. Setelah diriku. Apa kata Rasulullah? Belum sempurna imanmu sebelum kau mencintaiku melebihi cintamu kepada dirimu sendiri. Ketahuilah ya Rasulullah, sejak ini aku lebih mencintaimu dibandingkan dengan diriku sendiri.
Karena mencintai Allah dan Rasulnya itu ibadah. Saya ulangi. Ibadah itu ada yang terlihat zahir, ada yang tidak terlihat batin. Salah satu ibadah batin itu cinta. Paham? Dan cinta kepada Allah itu, kepada Rasulullah itu ibadah. Bahkan ibadah apa? Terbesar. Orang kalau cinta, ya Allah. Antum dulu waktu ngepek calon istri antum, ngepek bahasa apa sih? Bahasa Jambi itu ngepek soalnya. Kalau bahasa Indonesia apa? Ngincer. PDKT. Coba lihat, cinta kan? Gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, selami. Ngapa tidak datang semalam? Aduh, ini apa namanya? Ya gerimis. Mana bukti cintamu? Lihat, seorang yang mendapatkan hawalatul iman, manisnya iman ibu, dia Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada apa? Dari keduanya itu. Allah dan Rasulnya itu lebih dia cintai dari selain keduanya itu. Apa saja. Lihat. Siapa itu sahabat yang dia membunuh orang tuanya sendiri yang kafir. Lupa, nanti cari ya nanti ya. Bayangkan itu bapak. Karena dia sudah mendurhakai siapa? Rasul. Ada. Jadi cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah itu bagian dari ibadah. Yang kedua, apabila ia mencintai seseorang, ia hanya mencintainya karena Allah. Nah, kita cinta kepada istri kita, kepada anak kita. Ingat tuh, karena Allah. Apa maksudnya Ustaz? Karena perintah Allah. Apa indikasinya? Kalau kita cinta kepada istri kita karena Allah, kita tetap menegurnya kalau dia salah. Pada anak juga itu. Seorang yang cinta kepada anak karena Allah, dia akan menegur anaknya, menasihati anaknya, membimbing anaknya dengan bimbingan Allah dan Rasulnya. Dan yang ketiga, orang yang mendapatkan manisnya iman itu, dia tidak suka untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan darinya. Sebagaimana ia tidak mau dilempar ke dalam api. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah dari Anas bin Malik. 5 orang perawi. Antum mau ke api enggak? Iwan? Kamu mau ke api enggak antum? Enggak mau. Nah, orang yang sudah dapat hidayah itu Iwan, dia tidak mau apa? Dekati api itu. Yakni dia karena sudah dapat hidayah dari Allah, dia tidak mau mendapati maksiat lagi. Makanya konsekuensi dari yang namanya hijrah, mau tidak mau ikhwan, suka tidak suka, antum harus berubah circle itu apa? Lingkaran pertemanan. Gak bisa lagi antum berteman sama orang yang maksiat. Harusnya benar-benar sahabat, teman sama kawan-kawan yang udah ngaji. Contoh ringan aja masalah dunia. Kalau antum dulu perokok, lalu antum berhenti, antum harus bukan musuhan. Antum gak bisa lagi akrab sama perokok. Benar nggak? Antum yang merokok nih dulu, iya kan? Tapi kalau antum masih berteman, apalagi akrab, berat. Minimal jadi perokok pasif. Nah itu hijrah itu. Harus itu. Ya ini dia tidak suka kafir. Nikmatnya dulu ada ikhwan yang melakukan kesyirikan, percaya tahayul, dukun apa segala macam. Ya subhanallah. Lalu dia dapat hidayah. Ada sahabat kita kan yang dulunya bahkan non muslim, agama Buddha, bayangin.
Buddha itu ya Allah, patung di mana-mana, merikat, dan dapat hidayah. Begitu. Barangkali ini pelajaran yang bisa kita sampaikan. Baru poin kedua ya, tauhid apa? Uluhiyah. Insyaallah yang akan datang mungkin tauhid asma dan sifat. Insyaallah. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.